Jika kita berbicara asal-usul bangsa Nusantara ataupun suku-suku yang mendiami Nusantara, terasa hambar agaknya jika kita tidak menyinggung tentang suku Bugis. Orang-orang Bugis sangat terkenal akan pengembaraannya di seluruh Nusantara, bahkan sampai Madagaskar dan Afrika pada masa lalu, saat nenek moyang kita menguasai pelayaran di dunia. Bagaimanakah asal-usul dan sejarah suku Bugis? Mari kita simak ulasannya dalam video berikut ini. Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku-suku Deutero Melayu, masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia, tepatnya di Yunan. Kata Bugis berasal dari kata Tougi, yang berarti orang Bugis. Penamaan Ugi merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pamana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu Lasatumpugi. Ketika rakyat Lasatumpugi menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Mereka menjuluki dirinya sebagai Tougi, atau orang-orang atau pengikut dari Lasatumpugi. Lasatumpugi adalah ayah dari Wechudai dan bersaudara dengan Batara Latu, ayahanda dari Saweri Gading. Saweri Gading sendiri adalah suami dari Wechudai dan melahirkan beberapa anak termasuk Lagaligo, yang membuat karya sastra terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 9.000 halaman folio. Saweri Gading Opunawari, atau yang di Pertuan Diware, adalah kisah yang tertuang dalam karya sastra I Lagaligo dalam tradisi masyarakat Bugis. Kisah Saweri Gading juga dikenal dalam tradisi masyarakat Luwuk, Kaili, Gorontalo, dan beberapa tradisi lain di Sulawesi seperti Buton. Komunitas ini berkembang dan membentuk beberapa kerajaan. Masyarakat ini kemudian mengembangkan kebudayaan, bahasa, aksara, dan pemerintahan mereka sendiri. Beberapa kerajaan Bugis klasik antara lain Luwu, Bone, Wajo, Sopeng, Supa, Sawito, Sidenreng, dan Rapang. Meski tersebar dan membentuk suku Bugis, tapi proses pernikahan menyebabkan adanya pertalian darah dengan Makassar dan Mandar. Saat ini orang Bugis tersebar dalam beberapa kabupaten, yaitu Luwu, Bone, Wajo, Sopeng, Sidrap, Pinrang, Sinjai, dan Baru. Daerah peralihan antara Bugis dengan Makassar adalah Bulukumba, Sinjai, Maros, dan Pangkajene Kepulauan. Masa Kerajaan Bone. Di daerah Bone terjadi kekacauan selama 7 generasi, yang kemudian muncul seorang Tu Manurung, yang dikenal dengan Manurunge Rimatajang. 7 raja-raja kecil melantik Manurunge Rimatajang sebagai raja mereka dengan nama Arumpone, dan mereka menjadi dewan legislatif yang dikenal dengan istilah Ade Putue. Kerajaan Makassar. Di abad ke-12, 13, dan 14, berdiri Kerajaan Goa, Sopeng, Bone, dan Wajo, yang diawali dengan krisis sosial, di mana orang saling memangsa laksana ikan. Kerajaan Makassar kemudian terpecah menjadi Goa dan Talo, tapi dalam perkembangannya, kerajaan kembar ini kembali menyatu menjadi Kerajaan Makassar. Kerajaan Sopeng. Di saat terjadi kekacauan, di Sopeng muncul 2 orang Tomanurung. Pertama, seorang wanita yang dikenal dengan nama Manurunge Rigoarie, yang kemudian memerintah Sopeng Riaja, dan kedua, seorang laki-laki yang bernama Latemamala Manurunge Ri Sekanyili, yang memerintah di Sopeng Rilau. Akhirnya, 2 kerajaan kembar ini menjadi Kerajaan Sopeng. Sementara Kerajaan Wajo berasal dari komuni-komuni dari berbagai arah, yang berkumpul di sekitar Danau Lampulungen, yang dipimpin seorang yang memiliki kemampuan supranatural, yang disebut dengan Puange Ri Lampulung. Sepeninggal beliau, komuni tersebut berpindah ke Boli, yang dipimpin oleh seorang yang juga memiliki kemampuan supranatural. Datangnya Lapauke, seorang pangeran dari kerajaan Cina, atau Pamana, beberapa lama setelahnya, kemudian membangun kerajaan Cinotabi.
Selama 5 generasi, kerajaan ini bubar dan terbentuk Kerajaan Waju. Konflik antar kerajaan pada abad ke-15, ketika kerajaan Goa dan Bone mulai menguat, dan Sopeng serta Waju mulai muncul. Maka terjadi konflik perbatasan dalam menguasai dominasi politik dan ekonomi antar kerajaan. Kerajaan Bone memperluas wilayahnya sehingga bertemu dengan wilayah Goa di Bulukumba. Sementara di utara, Bone bertemu Luwu di Sungai Malenai. Sedangkan kerajaan Waju perlahan juga melakukan perluasan wilayah, sementara Sopeng memperluas ke arah barat sampai di Baru. Perang antara kerajaan Luwu dan Bone dimenangkan oleh Bone, dan Luwu kemudian mempersaudarakan kerajaan mereka. Sungai Malenai adalah jalur ekonomi dari Danau Tempe dan Danau Sidenreng menuju Teluk Bone. Untuk mempertahankan posisinya, Luwu membangun aliansi dengan Waju dengan menyerang beberapa daerah Bone dan Sidenreng. Berikutnya wilayah Luwu semakin tergeser ke utara dan dikuasai Waju melalui penaklukan atau penggabungan. Waju kemudian bergesek dengan Bone. Invasi Goa kemudian merebut beberapa daerah Bone serta menaklukkan Waju dan Sopeng. Untuk menghadapi hegemoni Goa, kerajaan Bone, Waju, dan Sopeng membentuk aliansi yang disebut Telung Pocoe. Penyebaran agama Islam. Pada awal abad ke-17, datang penyiar agama Islam dari Minangkabau atas perintah Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Mereka itu adalah Abdul Makmur atau Datuk Ri Bandang yang mengislamkan Goa dan Talu. Sulaiman atau Datuk Patimang yang menyebarkan Islam di Luwu, dan Nurdin Aryani atau Datuk Ri Tiro yang menyiarkan Islam di Bulukumba. Kolonialisme Belanda. Pada pertengahan abad ke-17, terjadi persaingan yang tajam antara Goa dan VOC hingga terjadi beberapa kali pertempuran. Sementara Arum Bone ditahan di Goa dan mengakibatkan terjadinya perlawanan yang dipimpin oleh Latandri Tata Daeng serang Arung Palaka. Arung Palaka didukung oleh Turatea, kerajaan kecil Makassar yang tidak sudi berada di bawah Goa. Sementara Sultan Hasanuddin didukung oleh menantunya, yaitu Latenri Lai Tosengeng, Arung Matoa Waju, Maradia Mandar, dan Datu Lawu. Perang yang dahsyat mengakibatkan benteng Somba Opu Lululanta. Kekalahan ini mengakibatkan ditandatanganinya perjanjian Bongaya yang sangat merugikan kerajaan Goa. Pernikahan Lapatau dengan Putri Datu Luwu, Datu Sopeng, dan Somba Goa adalah sebuah proses rekonsiliasi atas konflik di Jazirah Sulawesi Selatan. Setelah itu tidak ada lagi perang yang besar sampai kemudian di tahun 1905 sampai tahun 1906, setelah perlawanan Sultan Husain Karaeng Lembang Parang dan Lapamawai Karaeng Segeri Arumpone dipadamkan. Maka masyarakat Bugis Makassar baru bisa betul-betul ditaklukkan Belanda. Kosongnya kepemimpinan lokal mengakibatkan Belanda menerbitkan Korte Verklaring, yaitu perjanjian pendek tentang pengangkatan raja sebagai pemulihan kondisi kerajaan yang sempat lowong setelah penaklukan. Kerajaan tidak lagi berdaulat, tapi hanya sekedar perpanjangan tangan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Sampai kemudian muncul Jepang menggeser Belanda hingga berdirinya NKRI. Masa kemerdekaan. Para raja-raja di Nusantara bersepakat membubarkan kerajaan mereka dan melebur dalam wadah NKRI pada tahun 1950 sampai dengan 1960-an. Indonesia khususnya Sulawesi Selatan disibukkan dengan pemberontakan. Pemberontakan ini mengakibatkan banyak orang Bugis meninggalkan kampung halamannya. Seiring dengan arus reformasi, muncullah wacana pemekaran. Daerah Mandar membentuk provinsi baru yaitu Sulawesi Barat. Kabupaten Luwu terpecah 3 daerah tingkat 2, sementara banyak kecamatan dan desa atau kelurahan juga dimekarkan. Orang Bugis dalam perantauan.
Kepiawaian suku Bugis Makassar dalam mengarungi samudera cukup dikenal luas, dan wilayah perantauan mereka pun hingga Malaysia, Filipina, Brunei, Thailand, Australia, Madagaskar, dan Afrika Selatan. Bahkan di pinggiran kota Cape Town di Afrika Selatan, terdapat sebuah suburb yang bernama Makassar, sebagai tanda penduduk setempat mengingat tanah asal nenek moyang mereka. Konflik antara kerajaan Bugis dan Makassar serta konflik sesama kerajaan Bugis pada abad ke-16, 17, 18, dan 19 menyebabkan tidak tenangnya daerah Sulawesi Selatan. Hal ini menyebabkan banyaknya orang Bugis bermigrasi terutama di daerah pesisir. Selain itu, budaya merantau juga didorong oleh keinginan akan kemerdekaan. Kebahagiaan dalam tradisi Bugis hanya dapat diraih melalui kemerdekaan. Pada abad ke-17, datanglah seorang pemimpin suku Bugis menghadap Raja Banjar yang berkedudukan di Kayu Tangi atau Martapura untuk diizinkan mendirikan pemukiman di Pagatan Tanah Bumbu. Raja Banjar kemudian memberikan gelar Kapitan Laut Pulo kepadanya yang kemudian menjadi Raja Pagatan. Kini sebagian besar suku Bugis tinggal di daerah pesisir timur Kalimantan Selatan, yaitu di Tanah Bumbu dan Kota Baru. Setelah dikuasainya kerajaan Goa oleh VOC pada pertengahan abad ke-17, banyak perantau Melayu dan Minangkabau yang menduduki jabatan di kerajaan Goa bersama orang Bugis lainnya, ikut meninggalkan Sulawesi menuju kerajaan-kerajaan di Tanah Melayu. Di sini mereka turut terlibat dalam perebutan politik kerajaan-kerajaan Melayu. Hingga saat ini, banyak raja-raja Johor yang merupakan keturunan dari orang Bugis. Pagatan adalah nama wilayah yang berada di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Pagatan saat terpecah dengan sejumlah nama desa di Kecamatan Kusan Hilir. Namun dari luar kecamatan, warga masih menyebutnya sebagai Pagatan karena terkenal sebagai kota paling tua di Tanah Bumbu. Kota Pagatan lahir dari keberadaan suku Bugis. Hingga kini, Pagatan menjadi wilayah tertua di Kabupaten Tanah Bumbu dan paling banyak dihuni oleh suku Bugis. Dalam sejarahnya, Pagatan adalah nama sebuah kerajaan di masa Kesultanan Banjar. Kini Pagatan menjadi satu di antara kota yang ramai di Kabupaten Tanah Bumbu. Sejumlah tempat bersejarah dan kegiatan berpusat di Pagatan yang terus berkembang. Dari penyusuran sejarah yang mana ditulis oleh sejarawan asal Belanda Nat Tegaal. Bahkan suku Bugis Pagatan bermula dari kedatangan pedagang Bugis asal Sulawesi yang juga seorang hartawan terkenal bernama Powonodeka pada abad ke-18. Nat Tegaal menceritakan dalam bukunya, kerajaan kecil Pagatan didirikan pada pertengahan abad ke-18 oleh pedagang Bugis asal dari Sulawesi yang bernama Powonodeka atas izin dari Sultan Banjarmasin. Kemudian Hasan Pangewa diangkat menjadi raja di daerah tersebut. Hal yang sama yang dicerita dalam Lontara Kapiten Lamaton, seorang menteri kerajaan Pagatan dan Kusan yang ditulis pada 21 Agustus 1868 yang menceritakan bahwa asal mula Pagatan dibuka oleh pedagang kaya dari Tanah Bugis tepat saat ini Kabupaten Wajo, yang bernama Penadeke, yang tidak lain adalah kakeknya Raja Pagatan pertama, Hasan Pangewa. Dalam cerita sejarah Penadeke berlayar menuju pasir mencari pemukiman. Di sejarah ini banyak berpendapat bahwa Penadeke bersama Lamadukeleng meninggalkan Tanah Wajo karena konflik dengan Kerajaan Bon. Namun kita ketahui jauh sebelum itu Bugis Wajo sudah banyak merantau tersebar di Nusantara. Setelah runtuhnya Kerajaan Gowa dan Perjanjian Bongaya pada tahun 1666,